Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati narasumber dan moderator, yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di acara webinar penanganan pelanggaran dengan tema penegakan hukum hoaks dan hate speech di media sosial dalam pemilu 2024. Hari ini Kamis 13 April 2023 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan diikuti secara daring oleh peserta melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan webinar kali ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Bapak Indra Asoka Mahendrayana, SE, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak AKP Teguh Prasetyo, selaku Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, serta moderator Ibu Magdalena Nafiriana Putri, selaku wartawan Solo Pos. Bapak Ibu hadirin, acara yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan serta pembukaan acara secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo kepada Bapak Bambang Muryanto STMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, narasumber Pak Kasat Reskrim dan Ketua KIP Provinsi Jawa Tengah, Mbak Moderator, sahabat partner kita di media, dari wartawan dari Solo Pos, dan rekan-rekan semuanya yang hadir secara daring maupun luring. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahmi walaupun dengan cara daring. Selanjutnya secara pribadi dan lembaga, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada rekan pengawas
baik jajaran pengawas kelurahan desa dan pengawas kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo yang telah berkeras keringat gitu ya, memeras keringatnya dalam pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dan juga pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan. Dan semoga apa yang Bapak Ibu kerjakan ini mendapat ganti nanti sebagai amal ibadah kita. Dan selanjutnya kami juga dari Bawaslu mengucapkan selamat bulan Ramadan bagi yang menjalankan, dan sebentar lagi ini di hari-hari terakhir itu ya. Ini sudah 22, mungkin nanti ada yang tinggal 7 hari ataupun 8 hari lagi Lebaran. Tidak mengurangi rasa hormat, dan tidak mendahului gitu ya. Kami juga secara pribadi dan lembaga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan ini merupakan brainstorming ya bagi rekan-rekan semua terkait hate speech dan hoax. Perlu kita ketahui dan mungkin sudah kita ketahui secara umum bahwa pelaksanaan pemilu 2019 itu banyak sekali hoax, hate speech antar kedua kubu. Karena hanya dua kubu gitu kan. Nah, kalau enggak ke kiri ya ke kanan gitu. Nah, ini yang memicu banyaknya gesekan di seluruh lapisan masyarakat, baik muda, baik tua, maupun yang agamis, nasionalis, dan lainnya. Dan ke depan kami harapkan dengan kita mengetahui bagaimana hoax itu dibuat, bagaimana hate speech itu dibuat, kita bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat, apalagi yang diakibatkan oleh hoax dan hate speech pemilu tahun 2024. Karena pemilu 2024 ini konstelasinya kelihatannya sama dengan 2019. Kalau mungkin nanti ada 3 paslon pun gitu kan, saya kira juga antara kiri dan kanan ini pasti akan selalu dibenturkan karena ini komoditas politik gitu ya. Dan perlu kita maklumi bersama bahwa pemilu itu adalah arena konflik yang sah yang diatur oleh undang-undang. Dan kita pengawas pemilu ini adalah menjaga tekanan suhu dan konstelasi politik ini agar sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan. Itu tugas kita. Jadi dengan diskusi-diskusi ini akan menambah literasi kita, akan menambah pemahaman kita, akan menambah bekal kita dalam rangka menjalankan pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Saya kira itu. Dan iklan satu lagi, ini rekrutmen Bawaslu Provinsi sudah diumumkan. Bagi rekan-rekan semuanya yang berminat, silahkan mempersiapkan berkasnya dan mendaftar ikut kompetisi gitu ya, seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir berkasnya diterima di tanggal 3 Mei. Jadi masih ada banyak waktu untuk mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar Pojok Pengawasan Penanganan Pelanggaran saya nyatakan dibuka. Ada
Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin saya langsung meninggalkan lokasi untuk geser ke Wonosobo. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua yang telah memberikan sambutan dan pembukaan acara secara resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pembukaan webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami serahkan seluruhnya kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari Bawaslu. Mohon izin perkenalkan saya Magda dari Wartawan Solo Pos untuk memandu kegiatan hari ini. Seperti kita tahu, untuk hari ini kita sedang mengadakan diskusi ya Pak, diskusi terkait hate speech, terutama mungkin hoax juga menjelang kontestasi pemilu 2024. Nah ini seperti kita tahu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi juga banyak aspek termasuk nanti penegakan hukum juga akan disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim kita, dan juga terkait pencegahan dan lainnya itu juga akan disampaikan juga. Tetapi sebelumnya karena Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah masih dalam perjalanan, sehingga kita mungkin bisa mulai dulu dari Kasat Reskrim Polres Sukoharjo. Untuk kali ini kita kehadiran Bapak AKP Teguh Prasetyo, SIKMH, nanti akan menyampaikan terkait penegakan hukum hoax dan hate speech di media sosial dalam pemilu 2024. Seperti kita tahu kan masih banyak yang belum tahu nih Pak, penegakan hukum yang terkait dengan hate speech ini masih banyak yang belum tahu kalau sebenarnya kadang kan jahil gitu, tinggal ngetik-ngetik aja sesukanya. Padahal kan ada hukum yang mengatur terkait hoax dan hate speech ini, terutama di sosial media, bahkan mungkin bisa kita temukan juga di unjuk rasa ya Pak, ketika unjuk rasa dan lain sebagainya. Kita berikan waktu untuk Bapak AKP Teguh Prasetyo menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Magda. Seperti apa yang disampaikan Mbak Magdalena, jadi mungkin terkait dengan berkembangnya media sosial seperti yang kita ketahui ini ya Mbak. Orang-orang itu jadi seperti di dunia nyatanya bisa menjadi orang yang berbeda dalam dunia maya. Sehingga mungkin apa yang dilakukannya itu tidak atau lebih bebas di dunia maya. Jadi mereka mungkin di dunia nyata ada yang mungkin malu dalam menyampaikan, malu dalam mengungkapkan, tapi di dunia maya ini hal-hal tersebut hilang. Jadi ibaratnya kayak seperti loss. Padahal setiap tindakan atau perbuatan itu diatur. Mungkin kami masuk ke materi, jadi kami akan menyampaikan sedikit terkait dengan hoax dan hate speech dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Perlu diketahui mungkin Bapak Ibu hadirin yang hadir baik secara daring maupun luring, hoax sendiri artinya adalah berita bohong berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut R. Susilo, menyebarkan berita bohong yaitu adalah menyebarkan berita atau kabar di mana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Dipandang sebagai kabar bohong tidak hanya memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian. Jadi suatu kejadian diceritakan dalam versi lain, itu juga sudah merupakan hoax. Atau misalnya ada sebuah foto diunggah dalam medsos, padahal foto itu adalah foto tahun 2020, katakan seperti itu Mbak. Kemudian
diberikan narasi bahwa ini adalah kejadian tahun 2024. Nah, ini kan adalah salah satu contoh bentuk-bentuk contoh hoax. Lanjut. Kemudian kita ke definisi ujaran kebencian atau bisa dikatakan hate speech. Adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian ini biasanya menyangkut suatu kelompok dalam aspek ras, warna kulit, gender, kaum difabel, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kapolri sendiri mengatur terkait dengan penanganan ujaran kebencian ini dalam Surat Edaran Kapolri nomor SE 6 Romawi 10 2015 yang pada saat itu diterbitkan pada saat Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Badrudin Haiti. Jadi Surat Edaran Kapolri ini sendiri diterbitkan dalam rangka untuk penanganan mulai dari langkah-langkah preventif atau langkah pencegahan hingga langkah terakhir yaitu langkah penegakan hukum. Jadi perlu diketahui juga, meskipun terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax, kemudian ujaran kebencian ini diatur dalam undang-undang, baik itu dalam KUHP ataupun undang-undang lainnya, tetapi Polri diminta untuk tetap melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu atau preventif. Barulah apabila langkah-langkah dari pencegahan-pencegahan tidak bisa dilakukan atau tidak berdampak, barulah upaya terakhir adalah upaya penegakan hukum atau represif. Sedangkan Surat Edaran Kapolri sendiri ini mendasari dari KUHP, kemudian Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, serta Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Penanganan ujaran kebencian sendiri bisa diklasifikasikan atau bisa kita sampaikan bahwa persoalan ini semakin mendapat perhatian, baik secara nasional atau internasional, seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas HAM. Kemudian dampaknya sendiri dapat merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda ataupun di Indonesia sendiri. Bahwa dari sejarah di dunia maupun di Indonesia, ujaran kebencian ini bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Masalah ini dapat ditangani dengan baik, harus dapat ditangani dengan baik sebagai upaya pencegahan sehingga tidak sampai merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia khususnya, yang mana negara kita memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari adalah keberagaman kelompok, suku, bahasa dalam bangsa ini. Pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh kami sendiri Polri dan juga masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa membedakan atau memahami mana-mana batas-batas mungkin yang masuk dalam kategori ujaran kebencian atau hate speech atau yang dapat mendorong terjadinya kebencian terhadap suatu kelompok atau mendiskriminasi suatu bentuk, suatu golongan atau suatu kelompok. Lanjut, Mas. Hate speech sendiri diatur dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Ada beberapa contoh yang bisa kita ambil. Contohnya adalah yang pertama penghinaan, kemudian pencemaran nama baik, penistaan,
perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan yang terakhir penyebaran berita bohong. Dari semua yang di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Mungkin yang bisa kita ambil dari pemilu tahun 2019 adalah terjadinya polarisasi, yang mana kalau kita lihat juga sampai dengan tahun ini pun mungkin masih terjadi polarisasi tersebut. Nah, inilah mungkin suatu langkah bagi kita semua. Jadi ini juga bukan hanya tanggung jawab Polri, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Jangan sampai kita atau terulang lagi kejadian polarisasi tahun 2019. Bahwa ujaran kebencian atau hate speech sebagaimana di atas bertujuan terhadap suatu kelompok atau menghasut atau menyulut terhadap kebencian suatu kelompok atau suatu golongan, yang mana bisa dikategorikan sebagai kelompok suku, golongan agama, aliran agama, keyakinan, ras, golongan, warna kulit, etnis, gender, dan kaum difabel. Kemudian cara-cara atau media yang biasa dilakukan dalam ujaran kebencian atau yang bisa dilakukan yang mengakibatkan ujaran kebencian ini, contohnya bisa ada di orasi, kegiatan kampanye, kemudian dalam bentuk spanduk atau banner, media sosial yang paling sering kita temui dengan berkembangnya teknologi pada masa kini, kemudian pada demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa, konvensional, cetak maupun elektronik, kemudian pamflet. Langkah-langkah pencegahan atau preventif yang perlu kita lakukan adalah memonitor atau mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih-benih pertikaian atau benih-benih kebencian atau benih-benih polarisasi di masyarakat. Kemudian melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian. Selanjutnya adalah mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian. Kemudian dari pertemuan tersebut kita cari solusi antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga harapannya adalah tidak sampai ke penegakan hukum. Jadi memang sesuai dengan surat edaran Kapolri, sekali lagi kami tegaskan bahwa Polri ditekankan untuk melakukan upaya pencegahan, sehingga yang paling diutamakan adalah langkah-langkah musyawarah mufakat atau mediasi, sehingga mempertemukan para pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban yang sebagai objek ujaran kebencian tersebut, sehingga dicari solusi-solusi yang tepat terhadap pihak-pihak tersebut, sehingga tidak menimbulkan ekses yang lebih berkepanjangan ke depan ataupun polarisasi di masyarakat, sehingga pemilu 2024 juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kami masuk ke ketentuan pidana. Ini adalah pasal-pasal yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP yang ada kaitannya dengan hoax atau penyebaran berita bohong serta ujaran kebencian. Contohnya adalah di pasal 156 KUHP. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Perasaan permusuhan, kebencian, dan atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Nah, ini juga bisa dilakukan secara konvensional ataupun melalui media sosial. Nah, jadi hati-hati, mungkin Bapak Ibu sekalian, kadang kalau dulu itu ada pepatah, mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang mungkin jarimu harimaumu, gitu Bapak Ibu. Karena berkembangnya media sosial, begitu mudahnya kita mengetik menggunakan jari. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau mungkin secara konvensional atau ucapan langsung itu ada keterbatasan, seseorang itu mungkin takut, pekewuh atau bagaimana atau sebagainya. Namun demikian bila itu berubah dalam media sosial,
keterbatasan itu hilang, seolah-olah hilang. Seolah-olah orang itu berubah menjadi orang lain sehingga tidak ada keterbatasan, dia mau menyampaikan apa saja dalam media sosialnya itu bebas, tidak terbatas. Padahal tetap ada batasan-batasan yang mana diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya pasal 310 yaitu barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Nah, hal ini adalah pencemaran yang bentuknya di muka umum. Artinya di muka umum itu adalah diketahui banyak orang, bisa diketahui banyak orang, didengar, atau disaksikan banyak orang. Sama halnya, yang dimaksud dengan diketahui umum ini bisa secara langsung ataupun melalui media sosial. Contohnya media sosial yang bisa diketahui umum itu adalah di grup yang bebas masuk, seseorang itu bebas masuk grup tersebut, kemudian sebuah postingan yang semua orang bisa mengakses hal tersebut, itu merupakan contoh-contoh definisi yang dapat diketahui umum melalui jejaring sosial. Selanjutnya, pasal 311 KUHP. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah. Nah, jadi apa yang disampaikan itu boleh dulu dibuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak. Setelah itu, maka hal tersebut apakah dikategorikan sebagai fitnah atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Di mana di pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari pasal 28 ini diatur terkait dengan ketentuan pidananya di pasal 45 ayat 2. Yang mana setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Hal ini hampir sama dengan yang diatur dalam KUHP, namun demikian ITE lebih mengatur tentang terkait dengan perbuatan yang dituangkan dalam transaksi elektronik atau dalam kita sebutnya mungkin media sosial. Sama juga terkait dengan golongan ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong yang ditujukan kepada suatu kaum, golongan, atau kelompok. Selanjutnya, Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam pasal 16, dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian dan atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 1, 2, dan atau 3 dipidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi sebelum ada Undang-Undang ITE juga sudah ada Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dalam rangka pencegahan terhadap suatu kelompok atau golongan, baik itu kelompok agama, aliran agama, suku, ras, kemudian warna kulit, dan difabel. Di sini ada beberapa cara-cara untuk menyikapi atau mengatasi berita-berita hoax di media sosial. Jadi hati-hati dengan judul provokatif, bahwa berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Jadi mungkin yang biasanya kita alami, ada seseorang yang mengirim suatu berita atau tautan di dalam grup, kemudian kita hanya membaca judulnya saja. Biasanya kebanyakan orang hanya membacakan judulnya saja sudah bisa menyimpulkan. Padahal dalam judul tersebut atau dalam berita tersebut apabila kita baca secara utuh,
hal tersebut bisa disimpulkan sangat lain dengan berita. Nah, ini juga perlunya kerjasama kita semua, termasuk dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Mungkin Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa rekan-rekan media adalah kawan dari rekan-rekan Bawaslu, begitu juga dengan Polri. Kawan-kawan media adalah kawan dekat dari Polri, bahwa kami juga memohon kepada seluruh masyarakat dan juga rekan-rekan media mungkin dalam menerima berita untuk disaring dulu sebelum sharing. Minimal dibaca dulu secara utuh. Oh, apakah judul ini sesuai dengan apa yang disampaikan secara utuh berita tersebut. Kemudian juga setelah dibaca, apakah hal tersebut benar? Perlu dipastikan juga. Jadi jangan langsung begitu baca, disimpulkan, kemudian menyatakan bahwa oh hal itu benar. Belum tentu. Jadi bisa dipastikan. Bagaimana cara memastikannya? Bisa dicek melalui ke instansi-instansi terkait. Mungkin kaitannya mungkin misalnya berkaitan dengan berita yang ada di Bawaslu, ya silakan bisa konfirmasi langsung dengan teman-teman di Bawaslu. Kemudian ada berita tentang KPU misalnya, ada yang menyudutkan KPU, silakan bisa dicek langsung ke rekan-rekan yang ada di KPU, begitu juga ke Polri ataupun instansi lainnya. Alangkah lebih baiknya mengecek kepada instansi langsung yang berkaitan sehingga mengantisipasi adanya berita-berita yang tidak benar atau hoax tadi. Kemudian selanjutnya cermati alamat situs atau informasi yang diperoleh dari website. Jadi juga rekan-rekan juga mungkin sebagian besar sudah bisa membedakan mana sumber-sumber yang memiliki kredibilitas, mana sumber-sumber yang belum memiliki kredibilitas. Nah, ini juga bisa dikomunikasikan. Polri sendiri punya tim dalam rangka patroli cyber ataupun penegakan hukum di bidang cyber, sehingga misalnya ada masyarakat atau rekan-rekan semua ingin memastikan suatu berita juga bisa berkomunikasi dengan tim kami selaku yang dikedepankan dalam hal siber atau sesuatu hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi-potensi pidana yang dilakukan di dunia siber. Kemudian selanjutnya periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi ataukah bukan. Nah, ini seperti yang kami sampaikan tadi. Saring sebelum sharing. Jadi mungkin pahami, saring, baru sharing. Pastikan juga kebenarannya, baru bisa sharing. Karena hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang ikut menyebarkan berita bohong, padahal orang itu tidak tahu, misalnya seseorang dikirimi berita, kemudian langsung dikirim tanpa dibaca ataupun tanpa disaring. Kemudian berakibat terhadap terjadinya tindak pidana, misalnya kekerasan, pengancaman, ataupun tindak pidana lainnya. Nah, Bapak Ibu yang menyebarkan tadi bisa dikategorikan sebagai terduga pelaku juga nantinya. Terduga pelaku penyebaran berita bohong. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, hati-hati dalam menyebarkan suatu berita. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak yakin kalau berita itu benar, ya cukup sampai di Bapak Ibu. Tidak usah disebarkan, minimal seperti itu. Jadi minimal jika Bapak Ibu tidak yakin 100% misalnya, tidak yakin oh ini benar apa enggak sih berita ini, lebih baik cukup berhenti sampai di Bapak Ibu, tidak untuk disebarkan lagi. Selanjutnya cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi juga contohnya, misalnya ada foto atau video pada tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2019 contohnya, pada saat pemilu tahun 2019. Kemudian nanti di tahun 2024 foto ini atau video ini muncul lagi. Ketika muncul dinarasikan berbeda. Misalnya di Sukoharjo berdasari video ini terjadi penyebaran berita bohong atau
terjadi ujaran kebencian terhadap suatu golongan atau suatu kelompok. Nah, yang mana padahal video ini adalah video tahun 2019. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan bahwa tidak pasti bahwa setiap video yang ada narasinya itu adalah benar. Jadi perlu dipastikan dulu apakah video ini video zaman dulu atau memang video yang asli. Nah, selanjutnya mungkin ikut serta grup diskusi anti hoax. Ada beberapa komunitas-komunitas yang saat ini juga sangat membantu Polri dalam rangka pencegahan penyebaran berita bohong atau hoax, termasuk juga ujaran kebencian. Jadi semakin tingginya juga kesadaran masyarakat terhadap hoax ini, sehingga banyak masyarakat yang membuat komunitas atau grup-grup diskusi anti hoax. Misalnya di beberapa fanpage Facebook, kemudian di beberapa media sosial lainnya juga ada. Jadi memang di situ membahas hoax atau mengantisipasi berita-berita yang disebarkan itu, apakah itu berita asli ataukah bohong. Nah, ini juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap ekses yang bisa terjadi, utamanya dalam kontestasi pemilu 2024 nantinya. Yang mana kita ketahui di 2019 dulu masyarakat kita terjadi polarisasi, hingga saat ini juga masih kita rasakan. Semoga saja ke depannya dengan pemahaman Bapak Ibu atau Bapak Ibu sudah dapat memahami sedikit terkait dengan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong ini, meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana, dan ke depan jauh lebih depannya adalah mencegah adanya perpecahan antara saudara kita sendiri. Karena kalau kita lihat mungkin polarisasi ini bukan hanya antar kelompok, bahkan dalam satu keluarga yang berbeda pendapat terjadi polarisasi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi lagi di 2024, sehingga kita semua dapat melakukan kontestasi pemilu 2024 ini dengan aman, sejuk, dan damai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti bila ada pertanyaan, mungkin bisa melalui Mbak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak AKP Teguh Prasetya selaku Kasat Reskrim Polres Sukoharjo. Seperti kita tahu tadi sudah dipaparkan ya terkait penegakan hukum, dan banyak sekali sebenarnya undang-undang yang mengatur termasuk KUHP nggih Pak terkait hoax bahkan hate speech. Nah, kali ini kita juga akan bahas terkait keterbukaan informasi publik yang bisa untuk menangkal hoax. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Indra Asoka Mahendrayana. Untuk waktu dipersilahkan. Nanti teman-teman juga diperbolehkan untuk bertanya setelah sesi pemaparan selesai. Baik, terima kasih sebelumnya waktunya Mbak Moderator dari Solo Pos. Kemudian salam hormat Pak dari Kasat Reskrim Sukoharjo, Polres Sukoharjo, Pak AKP Teguh. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dari kami, dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan waktu dan tempat juga serta media yang luar biasa melalui Zoom ya pada pagi hari ini. Dengan kemarin saya dapat kirim dari Pak Rohmat sebagai dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, intinya membahas tentang hoax ataupun hate speech di dalam rangka kita menghadapi tahun politik di tahun 2024. Oke, izinkan saya memulai saja. Ini ada sedikit materi yang mungkin nanti hubungannya dengan keterbukaan informasi publik yang telah dijalankan dari pihak Bawaslu sendiri.
bagaimana pihak Bawaslu sebagai salah satu badan yang melakukan penyelenggaraan pemilu itu berperan aktif dalam menangkal ujaran kebencian ataupun hate speech ataupun berita-berita hoax yang pasti akan ada menjelang proses pemilu. Ya, next mungkin. Ya, bahwa payung hukum dari keterbukaan informasi publik itu diatur di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Ya, di sini kalau untuk sedikit pengetahuan juga bahwa Komisi Informasi itu dibentuk 2 tahun setelah UU ini disahkan. Jadi kita dibentuk di tahun 2010, termasuk juga pembentukannya itu dimulai di Komisi Informasi Pusat dan di Komisi Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini adalah kita sudah masuk ke periode keempat untuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Nah, keterbukaan informasi publik ini tujuannya itu menjamin hak warga negara ya, untuk mengetahui kebijakan publik, kemudian juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, yang artinya di sini pengambilan kebijakan publik ini dilakukan oleh pemerintah, juga oleh masyarakat pada umumnya, ya. Kemudian juga untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, bahwa dalam keterbukaan informasi ini diberikan akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat bagaimana bisa ikut memantau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada, ya. Termasuk juga tujuannya juga melakukan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Ini hubungannya good governance. Kemudian juga untuk mengetahui alasan kebijakan hidup yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Ya. Kemudian next itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Seperti kita ketahui semua bahwa badan publik yang ada di masyarakat saat ini yang pemerintahan itu sudah memiliki PPID atau Pejabat Pengelola Informasi Publik. Artinya setiap kita sebagai warga negara itu memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi di masing-masing badan publik yang ada. Seperti itu. Next. Nah, Komisi Informasi sendiri itu pengertiannya adalah lembaga independen atau mandiri ya, yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 serta peraturan pelaksanaannya. Ya, dan itu diatur di standar layanan informasi publik atau SLIP ya. Dan juga kita juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau juga persidangan adjudikasi non litigasi. Jadi setiap harinya kami di KI Provinsi Jawa Tengah ini memiliki tugas melakukan persidangan, bagaimana bisa menyelesaikan sengketa-sengketa informasi yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian juga untuk tugasnya sendiri, ya, selain tadi untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa informasi, juga menetapkan kebijakan umum untuk pelayanan informasi publik. Artinya PPID yang ada di masing-masing badan publik ini wajib untuk bisa melaksanakan peraturan tentang standar layanan informasi publik yang ada, termasuk juga menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, serta melakukan sosialisasi. Tambahannya itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti saat ini yang kita lakukan, ini adalah bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. Oke, next, monggo Mas. Ya, bahwa di prinsip keterbukaan ini kita mengenal namanya prinsip MAIL, atau bahasa singkatannya ini maksimum akses, limited exemption. Artinya informasi itu terbuka seluas-luasnya, bisa didapatkan dengan cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. Saat ini paling gampang mendapatkan informasi adalah melalui media sosial. Ya, di situ juga tadi yang dibahas oleh AKP Teguh juga memberitahukan bahwa informasi yang paling cepat adalah media sosial, dan itu menjadi pintu masuk yang sangat mudah, cepat, juga cepat bagaimana berita hoax itu tersebar, seperti itu. Dan juga kita juga memiliki prinsip bagaimana pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan. Artinya kita buka informasi, tapi di badan publik itu sendiri juga memiliki informasi yang dikecualikan, yang itu juga harus disimpan baik-baik, seperti itu. Karena nanti kalau misalnya dibuka, pasti bisa menimbulkan efek
bagi pemerintahan yang ada, seperti itu. Next. Nah, kita bicara tema hari ini, kita bicara tentang hate speech dan hoax di salah satu penyelenggara pemilu, yaitu di Bawaslu. Ini ada sedikit statement bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hak masyarakat, ya, sekaligus sarana untuk mewujudkan pemilu yang jurdil dan demokratis. Kemudian keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan hak masyarakat sekaligus sarana, ini kok sama semua nih tulisannya, sama semua. Jadi ini intinya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Next. Oke. Nah, asas yang dipakai adalah informasi pemilu dan pemilihan dapat diperoleh secara cepat, tepat, ya, dan menjaga kemanfaatan serta nilai guna informasi. Sebagai contoh, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki kanal-kanal informasi, ya, melalui Facebook, melalui IG, melalui channel YouTube, ya, kemudian juga ada Twitter. Artinya di sini diperoleh secara cepat dan tepat. Tadi sudah terpenuhi nih dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan secara nasional pasti sudah memiliki masing-masing media sosialnya. Next. Nah, kita bicara tentang hate speech dan hoax pada proses pemilu. Seperti kita ketahui di pemilu 2019, sebenarnya mulai di 2014, ya. 2014 dengan sudah mulai menjamurnya teknologi informasi melalui media sosial, itu sudah mulai itu. Saya waktu itu juga merasakan bahwa terjadi polarisasi, Pak, dalam keluarga juga, ya, antara kakak adik beda pandangan politik yang akhirnya bisa saling panas-panasan, bahkan sampai renggangnya hubungan keluarga persaudaraan, ya, gara-gara urusan kepemiluan. Ya, artinya itu kan hal yang sangat-sangat kita hindari ke depannya, dan kita oleh karena itu dari Bawaslu sendiri selalu melakukan sosialisasi seperti yang kita lakukan pada hari ini juga. Ini adalah contoh ujaran kebencian, ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Teguh, juga sudah disampaikan bahwa ujaran kebencian itu perkataan, ya, perilaku ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban, ya. Nah, bahkan karena isu tersebut sangat penting, PBB menetapkan tanggal 18 Juni, ya, sebagai Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian. Ini sampai dunia internasional pun sudah memberikan statement bahwa kita harus melawan yang namanya hoax ataupun hate speech yang ada di masyarakat. Nah, ujaran kebencian pemilu yang biasa dilakukan itu biasa lewat orasi kampanye, spanduk, ya, di jaring sosial media, penyampaian pendapat di muka umum. Ini termasuk juga yang kemarin mengangkat isu-isu agama, Pak, ya, ceramah keagamaan, ya, di media massa maupun elektronik, offline maupun online itu terjadi. Nah, itu sebagai contoh lawan penindasan dan ketidakadilan rezim antek asing. Ini ada salah satu contoh akun di Facebook, ya, kalau nggak salah, ya. Ini memberitakan tentang ajaran kebencian seperti itu. Next. Nah, kategori hate speech itu ada beberapa, kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Yang pertama penghinaan, kemudian penghasutan, berita bohong, perbuatan tidak menyenangkan, penistaan, baik kepada individu maupun kelompok maupun agama tertentu, kemudian provokasi, dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini bisa lembaga, bisa golongan, bisa pribadi, bisa mungkin caleg atau calon anggota legislatif yang ikut mengikuti tahapan pemilu, itu pasti bisa terkena yang namanya pencemaran nama baik. Next. Nah, kemudian kita masuk kepada hoax. Bahwa hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa. Artinya informasi tersebut dibuat untuk menutupi informasi yang sebenar-benarnya, ya. Kemudian selain itu hoax juga merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta, dan kemudian fakta tersebut akan diganti informasi yang kira-kira meyakinkan tetapi sebenarnya tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Jadi kalau di Kominfo, itu di Kementerian Kominfo itu sudah memiliki
website untuk kita bisa melaporkan berita hoax tersebut. Jadi di beberapa, kalau kita googling itu sudah ada beberapa website yang bisa mengecek kebenaran berita hoax. Sebagai contoh kemarin Bapak Presiden diberitakan hoax menonaktifkan KPK. Nah itu kan salah satu berita yang berbahaya sekali nih. KPK sebagai lembaga anti rasuah, lembaga anti korupsi, tapi karena ada perbedaan pendapat di masyarakat dan isu-isu yang menerpa KPK, termasuk ketuanya yang saat ini sedang diperiksa dan lain sebagainya, akhirnya bisa menimbulkan masyarakat mendapatkan berita, wah KPK dinonaktifkan oleh Pak Presiden. Padahal berita itu hoax, dan itu masuk ke dalam, kalau kita cek di web Kominfo itu tentang pelaporan berita hoax itu ada. Dan itu sudah lengkap, ini kebetulan kita nggak tampilkan di sini. Nah ini sebagai contoh, hoaxnya poster pembukaan rekrutmen Badan Kepegawaian Negara. Wah, sudah siap-siap masyarakat mendaftar, bahkan sudah kena dengan kena oknum yang menjanjikan diterima dengan sejumlah uang. Ini pasti dari kepolisian pasti sering menangani kasus tersebut. Nah, itu berawalnya dari media sosial hoax ini. Next. Nah, pastinya ada sanksi hukum, Pak, Bu, ya semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua yang hadir, bahwa sanksi hukum ini penebar hoax akan dikenakan sanksi dari KUHP, yaitu tentang UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, kemudian UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindakan ujaran kebencian yang telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Ya. Kemudian di pasal 45 ayat 1 UU ITE tersebut disebutkan setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, ya, dari ini konsumen dalam transaksi elektronik, bisa dipenjara 6 tahun ya, atau denda maksimal 1 miliar. Dan kebetulan selanjutnya pasal 28 pasal 28 JIS pasal 45 ayat 2, orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana paling lama 6 tahun. Nah, ini ada beberapa contoh pelaku hate speech yang sudah diproses hukum, kemudian bahkan masuk di DPO, ya, dikejar oleh pihak berwajib pastinya, karena memang bisa sudah terbukti menyebabkan konflik sosial, pasti langsung ditangani oleh pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian dan jajarannya. Next. Nah, kita sebagai masyarakat yang begitu majemuk dan saat ini kita juga sudah sangat terbuka dengan media sosial, artinya kita diharapkan menjadi masyarakat yang cerdas dan tanggap bagaimana kita bisa mengelola media sosial kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai jarimu harimaumu, bukan lagi mulutmu, tapi jarimu harimaumu. Jangan juga latah nih, terutama nih kalangan milenial, dan juga latah ada postingan apa di Instagram, tiba-tiba bisa langsung komen di segala jenis, ya. Sebagai contoh misalnya kita pencinta sepak bola misalnya, ya, kemarin ada kasus U20, itu semua orang mengata-ngatai, ya, Pak Gubernur Jawa Tengah dan Bali, kemudian di PSSI beritanya. Nah, itu jangan sampai, kan kita juga sudah diajari bahwa adab kita ini adab ketimuran. Jangan sampai kita dengan mudahnya kita menghujat orang yang memang mungkin kita belum tentu tahu itu salah atau benarnya. Jangan sampai juga, ya kan, kita terus tiba-tiba menghujat, mengata-ngatai dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini kan kita banyak sekali lihat, ya. Nah, ternyata kalau dicek akunnya ternyata akun fake, atau akunnya ternyata masih anak di bawah umur yang sudah punya Instagram, tapi bisa mengata-ngatai dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Di akun-akun pemerintah pun juga sering terjadi. Jadi kita sebagai masyarakat, kalaupun juga sebagai orang tua, diharapkan bisa mengontrol nih putra-putrinya, jangan sampai kita nanti banyak pemilu ini di 2024 ini banyak pemilih pemula yang tiba-tiba tidak tahu apa-apa, kurang begitu paham tentang aturan yang ada, dengan mudahnya bisa menghujat misalnya Bawaslu, diprotes ataupun diberikan ujaran kebencian melalui media sosial. Nah, upayanya ini yang pertama kita
diwajibkan memiliki SOP penerbitan rilis berita atau konten dengan sistem checking yang berjenjang atau berulang. Ya, artinya di sini masing-masing di penyelenggara pemilu itu pasti sudah memiliki SOP tentang media sosial. Diharapkan itu bisa menanggulangi yang namanya hoax ataupun ujaran kebencian yang ada di media sosial masing-masing penyelenggara pemilu. Kemudian kalau bisa kita melakukan klarifikasi dan sanggah terhadap berita hoax. Ini kalau nggak salah di beberapa akun Instagram juga sudah ada bahwa ada berita hoax seperti ini, kemudian di-counter balik dengan adanya rilis balik atau klarifikasi dari pemilik akun yang diserang, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita aktif mengupdate informasi, termasuk juga kita harus menjaga kerahasiaan akun kita. Jangan sampai password kita ini tersebar seperti itu, dan kita harus wajib mengganti password media sosial kita secara berkala, ya. Dan di sini juga tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di Kementerian Kominfo sendiri pun sudah memiliki kanal khusus untuk aduan, khusus untuk berita hoax. Di situ bisa upload linknya, bisa upload fotonya, bisa upload videonya, dan itu nanti bisa terlink untuk ngecek oh ini kebenarannya berita ini benar atau salah ataupun mengandung ujaran-ujaran kebencian. Dan kita juga wajib ya untuk bisa aktif mengkampanyekan untuk anti hoax dan bahaya hate speech. Artinya di sini dari semua jajaran baik di kepolisian, baik di KPU Bawaslu, baik di Komisi Informasi, di masyarakat umum, di pers, itu juga wajib untuk kita terus mengkampanyekan. Jangan sampai akun pribadi kita sendiri ternyata jejak media itu kan ini ya jahat ya. Tiba-tiba dulu kita sebelumnya pernah di mana dan pernah memberitakan apa, saat ini menjadi pejabat publik dan ternyata itu terekam. Itu hati-hati juga ini para penyelenggara pemilu, akunnya kalau bisa dibersih-bersihin dulu gitu ya Mas Romat ya. Jangan sampai nanti bahkan staf-staf juga nih, hati-hati juga jangan sampai nanti Bawaslu tapi kok pernah berfoto atau berstatement atau melakukan simbol-simbol yang merujuk terhadap golongan atau partai tertentu tuh hati-hati. Disitulah kita rasa memiliki bahwa kita harus aktif mengkampanyekan bahwa kita harus sukseskan pemilu ini memang harus benar-benar dari masing-masing ada di semua jajaran masyarakat seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk sedikit ini sharing juga untuk pengelolaan website dan sosial media itu mungkin kalau di KPU Bawaslu pasti sudah menjalankan ini, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami ya. Kemudian mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat. Contoh, misalnya di kita di Jawa Tengah bisa pakai istilah-istilah Mbak Yu, Mas, Lur, Ayo Lur, nah, seperti itu. Jadi ada konten-konten kearifan lokal yang ditonjolkan itu nggak ada masalah. Kemudian juga kalau bisa website-website yang ada di badan publik itu memiliki aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, dilengkapi dengan audiovisual, ya. Kemudian kalau dipencet itu bisa ngomong untuk mungkin yang tunanetra atau tunarungu, nanti bisa ada program-program yang membantu untuk bisa kaum difabel ini atau kaum disabilitas ini bisa mendapatkan informasi yang rata ataupun setara dengan masyarakat yang lain. Seperti itu. Kemudian kalau bisa ada konektivitas ya antara website dengan medsos. Artinya beritanya juga kalau bisa harus sama nih. Misalnya Bawaslu Sukoharjo mengumumkan tentang pengumuman coklit misalnya, verifikasi. Kalau bisa nggak hanya cuma di IG tapi di websitenya juga diperbarui. Kemudian juga di Twitternya juga diperbarui seperti itu. Dan kemudian mengolah bahasa yang konten sederhana, jangan sampai captionnya itu terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti bisa jadi malah kayak seperti berita-berita di media cetak misalnya, jadi panjang lebar. Kita cukup kalau misalnya pun harus banyak bisa disambungkan ke link mungkin yang ada di bio seperti itu. Ya, jadi dan juga harus menyediakan arah hubung. Oh, Bawaslu Sukoharjo kontak personnya siapa? Mungkin dari Polres Sukoharjo untuk penanganan masalah tertentu menunjukkan yang namanya
narahubungnya atau kontak personnya siapa, seperti itu. Jadi untuk bisa masyarakat memudahkan untuk menghubungi, seperti itu. Next. Ya, ada lagi next. Oke. Jadi, nah ini tentang dasar hukum informasi publik, next lagi, next aja. Nah, ini ada informasi pemilu dan kepemilihan tentang informasi yang dilakukan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan dalam rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi informasi ini wajib disimpan ya atau di organizer atau dikelola itu oleh PPID yang ada di masing-masing penyelenggara pemilu. Artinya misalnya masyarakat membutuhkan informasi apa, misalnya tentang lokasi TPS, misalnya besok sudah masuk dalam informasi yang wajib diberitahukan masyarakat, itu kita dari badan publik wajib juga untuk memberikan kepada masyarakat, seperti itu. Next. Ya, terus Mas. Oke. Jadi kewajiban penyelenggara pemilu ya, ini mungkin di KPU maupun Bawaslu kurang lebih hampir sama, yaitu pasti sudah ada yang namanya SOP layanan informasi dan kepemiluan ya. Kemudian itu juga diatur di Perki, Peraturan Komisi Informasi dan Standar Layanan Informasi Publik tahun 2021 tentang tahun 2019 tentang kepemiluan, itu ada sendiri. Jadi itu kalau misalnya Bapak Ibu mau search googling ya, kebetulan mesti Pak yang pada pagi hari ini ikut pasti banyak dari KPU Bawaslu. Kalau misalnya mau dicek untuk pelayanan informasi publik, bisa dicek tentang slip, Perki slip tahun 2019 tentang kepemiluan, itu sudah ada. Kemudian juga menginformasikan informasi tentang pemilu itu secara berkala dan serta-merta. Ya, jadi kalau misalnya berkala ya berarti seperti pengumuman untuk daftar calon legislatif itu akan diumumkan, itu harus sudah tersedia setiap saat. Kemudian memberikan layanan informasi terhadap pemilu dan pemilihan, memutakhirkan DIP ya, daftar informasi publik yang ada, termasuk di situ misalnya tentang keorganisasian, struktur organisasi, kemudian juga tentang keuangan ya, keuangan ini pasti banyak disorot juga, itu juga wajib untuk masuk ke dalam daftar informasi publik, termasuk juga pengadaan barang dan jasa ya. Jadi setiap badan publik wajib untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasanya itu di website masing-masing. Kemudian menetapkan informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan. Ya. Next. Ya, ini sama kurang lebih. Next lagi. Nah, ini sedikit tambahan juga informasi tentang informasi berkala Bawaslu. Artinya tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan pemilihan itu wajib diinformasikan secara berkala. Ya, kemudian hak dan kewajiban, kewenangan, larangan, sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga wajib diinformasikan. Hasil dari setiap pengawasan penyelenggaraan pemilu, misalnya ada laporan hasil tentang misalnya ada kasus tertentu di daerah Sukoharjo, ada kampanye terselubung yang belum masuk dalam masa kampanye tapi sudah ada dan itu dilaporkan, itu nanti kalau sudah diinvestigasi dan hasilnya itu wajib diumumkan di media sosial dari Bawaslu tersebut ya, sebagai contoh. Kemudian prosedur dan sarana partisipasi publik dalam pengawasan pemilu dan kepemilihan, kemudian informasi lain yang berkaitan dengan pengawasan pemilu ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang, seperti itu. Next. Nah, kemudian ada juga informasi pemilu dan pemilihan yang wajib tersedia setiap saat, seperti daftar informasi khusus pemilu dan pemilihan, kemudian peraturan, keputusan, kebijakan, ya. Kemudian itu didokumentasikan dalam dokumen pendukung, termasuk di situ penyusun peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan kepemilihan. Misalnya juga ada nota kesepahaman MOU, misalnya dari Bawaslu dengan
Polres Sukoharjo itu biasanya ada MOU untuk pengamanan pemilu, itu kan biasanya KPU Bawaslu ada itu ya Pak ya. Nah itu juga wajib untuk tersedia setiap saat dan mungkin diupload di media sosial ataupun di website yang ada. Kemudian informasi pemilu lain yang diatur dalam perundang-undangan seperti itu. Next. Ya. Kemudian informasi pemilu dan kepemilihan yang wajib diberitahukan secara serta-merta. Ini biasanya tentang daftar pemilih tetap DPT ya, daftar pemilih yang sudah resmi diumumkan itu wajib diumumkan secara serta-merta dan lewat media sosial ataupun kanal-kanal informasi yang ada. Kemudian informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan pemilu dan kepemilihan. Misalnya misalnya lokasi TPS, itu kan menyangkut hak warga negara dalam berpartisipasi dalam pemilu. Itu harus jelas di mana lokasi TPS-nya berada. TPS sekian-sekian berada di kelurahan ini. Nah, itu juga harus diinformasikan dan diinformasikan secara serta-merta. Kemudian informasi yang misalnya dapat menghambat, misalnya ada demonstrasi yang terhadap dilakukan oleh berbagai macam pihak yang tujuannya untuk menghambat pemilu, itu juga harus diberitahukan secara serta-merta. Seperti itu. Kemudian yang informasi lain yang misalnya diatur dalam perundang-undangan. Kemudian next. Nah, kemudian ada juga informasi kepemiluan yang dikecualikan. Nah, seperti ini biasanya dikecualikan itu misalnya data pribadi dari masing-masing calon anggota legislatif, misalnya punya usaha apa ataupun misalnya memiliki data tentang keluarganya, itu jangan sampai juga diberitahukan secara umum seperti itu. Kita menjaga atau data-data pejabat, misalnya nomor rekeningnya Pak Rohmat diberitahukan di media sosial biar dapat transferan. Nah, itu jangan sampai juga. Itu salah satu informasi yang dikecualikan Pak, sebagai contoh seperti itu. Nah, jadi jangan sampai informasi yang berkaitan dengan data pribadi itu bocor ke masyarakat, dan itu memang masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Kemudian misalnya saat ini belum masuk dalam tahapan penentuan TPS, tapi ada misalnya caleg yang meminta data, mohon maaf belum bisa diberikan saat ini karena masih dalam masa informasi yang dikecualikan, belum bisa dibuka saat ini. Ya, jadi untuk bisa menentukan informasi yang dikecualikan itu masuk dalam kategori tersebut harus dilakukan uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi ini biasanya dilakukan oleh badan publik tersebut untuk menentukan bahwa misalnya contoh password dari atau sandi atau password yang digunakan di seluruh komputer yang ada di Bawaslu Sukoharjo itu masuk dalam informasi dikecualikan, itu harus diuji konsekuensi dulu. Apakah betul ada undang-undangnya, terus misalnya efeknya kalau dibuka seperti apa, kan nggak mungkin dari laptopnya Pak Ketua misalnya dibuka atau laptopnya Pak Rohmat dibuka, ketahuan nanti filenya apa saja, itu kan masuk dalam informasi yang dikecualikan seperti itu. Next. Nah, jadi demikian mungkin paparan dari kami dari Komisi Informasi tentang bagaimana hate speech ya dan hoax, penangkalan terhadap hoax juga yang menyangkut dengan kepemiluan. Jadi ini mungkin sedikit closing statement juga bagi para kita sebagai warga negara, wajib hukumnya untuk bisa mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2024. Sekaligus juga kita juga berpartisipasi tidak hanya untuk mengambil suara atau melakukan pemilihan sekedar nyoblos, tapi kita juga bisa berpartisipasi untuk menangkal berita-berita hoax yang ada di masyarakat yang terkait dengan kepemiluan. Jadi kami harapkan dari Komisi Informasi berharap kepada masyarakat umum luas bahwa kita bersama-sama ayo kita sukseskan yang namanya pesta demokrasi kita di tahun 2024. Ada beberapa tahapan pastinya yang kita pasti bersiap untuk kita bisa sukseskan bersama. Terima kasih, demikian salam awas dan salam keterbukaan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, matur nuwun.
Terima kasih Pak Indra. Kita sudah memasuki sesi tanya jawab ya, karena tadi sudah banyak informasi yang kita terima terkait penangkalan hoax bahkan untuk hate speech. Sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman ini Pak, saya ingin bertanya, mungkin bisa dari Pak Teguh dan juga Pak Indra. Sebenarnya potensi hoax dan hate speech ini dari mana sih Pak? Karena kan ini cukup berbahaya ya, sampai mengancam nyawa dan lain sebagainya. Apakah karena minimnya literasi ataukah sebenarnya fanatisme dari misal kubu tertentu atau seperti apa Pak? Karena kan kadang hate speech ini kan akhirnya menimbulkan polarisasi. Lah sebetulnya potensinya itu datang dari mana? Begitu Pak. Dari siapa dulu? Terima kasih Mbak. Jadi mungkin langsung saja, salah satunya mungkin bisa jadi contoh, kita ambil contoh ya, dalam media sosial. Kalau Mbak bilang tadi fanatisme, itu juga merupakan salah satu sumber juga bisa. Jadi contohnya, seseorang mengagumi, sekarang sebutannya, suatu konten kreator atau suatu selebgram atau suatu influencer, ya kan? Kemudian seseorang influencer tersebut karena memiliki follower yang banyak, memberikan suatu berita atau memberikan suatu statement yang mana statement itu tidak benar, gitu. Atau bahkan sebenarnya dia tidak memberikan statement tidak benar, tetapi dia hanya memancing. Kemudian karena fanatisme followernya ini, kemudian karena fanatismenya orang-orang atau followernya ini, sehingga dia terpancing untuk menyebarluaskan atau bahkan menambahi sehingga timbullah ujaran-ujaran kebencian ini atau hoax tadi. Itu bisa. Kemudian dari diri sendiri juga bisa. Yang biasa kita temukan dalam suatu postingan yang kiranya memiliki atau yang lagi viral contohnya. Itu kalau kita lihat di kolom komentar itu kadang banyak sekali komentar-komentar kan. Kemudian mungkin lebih dikenal oleh masyarakat sebutan buzzer. Jadi bisa kita ketahui, mungkin bisa kita cek juga akun-akun yang baru dibuat tahun 2023 atau tahun ini, belum punya postingan, belum ada follower, tidak punya follower, kemudian asal mengetik. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Jadi jangan mudah terpancing dengan apa yang disampaikan oleh seseorang di media sosial. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, orang dalam dunia nyata itu punya keterbatasan. Artinya mungkin ketika ngomong langsung ini tidak punya keberanian, ada rasa malu atau ada rasa pekeu dan sebagainya. Tetapi ketika beralih ke media sosial, batas-batas ini hilang. Dia jadi seolah-olah menjadi orang lain, ya kan? Misalnya saya, Teguh, ketika saya membuat suatu media sosial itu, saya bisa saja membuat atas nama orang lain atau bagaimana. Nah, itu juga salah satu sumber atau salah satu cara yang perlu kita patut waspadai. Jadi selain mengecek keaslian berita atau sumbernya atau keaslian berita, kita juga perlu cek sumbernya. Sumbernya itu ya contoh tadi misalnya seseorang yang posting itu apakah memang orang yang bisa dapat dipercaya ataukah memang akun-akun yang baru dibuat hanya untuk memang mempanaskan situasi. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin dari Pak Indra. Ya, jadi mungkin kalau kita melihat fenomena yang ada di masyarakat ini kan bagaimana masyarakat dengan mudahnya bisa terhasut ataupun terbawa dengan berita-berita yang mungkin negatif seperti itu. Memang menurut saya sendiri penyebabnya karena memang tidak adanya penguatan dalam sisi ideologi. Artinya kalau misalnya kita melihat apalagi mungkin banyak sekali hoax yang berhubungan dengan keagamaan. Artinya di situ kan sisi religinya itu begitu fanatik, ya kan? Akhirnya bisa, dan juga mungkin pendidikan dari lingkungan keluarga juga mungkin seperti itu, jadinya yang berbeda itu salah. Nah, jadi artinya dengan begitu mudahnya
orang yang berbeda keyakinan dengan saya, sudah berarti orang itu salah itu. Artinya itu, dan itu kan kita harapkan itu tidak tersebar. Dan memang salah satu penguatannya artinya kita bisa melalui dengan konten-konten yang memang bisa mengcounter dan memang menunjukkan bahwa ideologi ini ya ideologi Pancasila. Ya seperti itu. Jadi kemudian budaya-budaya Barat, budaya-budaya saat ini ancamannya tidak hanya dari ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, tapi juga dari hedonis, gaya hidup hedon, ya kan? Seperti kita lihat beberapa waktu lalu anak pejabat dengan jumawanya menganiaya dan lain sebagainya, dan akhirnya terbawa ke orang tuanya dan sebagainya, dan itu kan bisa menunjukkan wah ternyata dengan kemewahan bisa membeli segala sebagainya. Artinya di situ masyarakat kita ini jangan sampai kalau kita melakukan penguatan ideologi secara dimulai dari pribadi maupun keluarga itu insya Allah nanti ke depan kita bisa menangkal penyebab-penyebab dari mudahnya masyarakat kita ini terpancing untuk bisa memberikan statement-statement negatif di media sosial. Seperti itu. Jadi kita harapkan dengan sosial-sosial seperti ini masyarakat jadi banyak yang tahu, mungkin disebarkan nanti lewat mungkin pesertanya di sini orang tua, mungkin bisa disebarkan ke anak-anaknya dan keluarganya. Jangan sampai nak kamu ikut-ikutan menghujat kan tidak baik sesuai dengan ajaran agama misalnya seperti itu. Mungkin itu yang sedikit masukan untuk penyebab berita hoax seperti itu. Terima kasih Pak. Karena kan kalau beberapa hari terakhir ya, tapi seringkali justru kayak grup keluarga itu yang pemicu hoax gitu. Karena kadang sampai di media sosial kan ada komentar jangan sampai masuk ke grup keluarga dan lain sebagainya. Karena kan tadi sharing sebelum sharing itu selalu dilupakan juga untuk teman-teman dalam grup, termasuk di grup apapun ya, nggak hanya di grup keluarga. Kemudian mungkin sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kalau belum ada, satu lagi Pak pertanyaan saya. Sebenarnya siapa sih yang boleh melaporkan dan bagaimana proses pelaporan ini? Apakah harus ke Bawaslu ataukah harus langsung ke Polres atau seperti apa? Dan rata-rata siapa sih yang melaporkan kejadian misal hate speech atau mungkin hoax, karena kan ini cukup artifisial ya Pak, dan kadang itu nggak tahu sumbernya dari mana tapi sudah menyebar kemana-mana begitu Pak. Dari Pak Indra dulu mungkin. Ya, kalau kita di masyarakat ini menemui yang namanya berita hoax yang bisa mungkin secara pribadi kita bisa menilai ini membahayakan, ya artinya jangan sungkan-sungkan untuk langsung melaporkannya kepada tentang kepemiluan ya, ini bicara tentang konteks kepemiluan, kita bisa laporkan langsung ke Bawaslu seperti itu. Mungkin dari Bawaslu nanti bisa langsung juga menerima laporannya dan mungkin bisa memfollow up ke pihak kepolisian seperti itu Mbak. Jadi kalaupun memang membahayakan sekali, mau nggak mau itu langsung harus lapor ke pihak kepolisian, dalam ini di Polres atau Polsek terdekat. Jangan sampai efeknya ke pribadi kita itu bisa membahayakan nyawa, bahkan nyawa ataupun harta benda kita. Tapi kalau bisa dilaporkan terlebih dahulu, pasti dari pihak dan pasti akan memberikan menerima laporan tersebut dan melakukan follow up. Jangan sungkan kanalnya yang hadir di media sosial sendiri pun itu pasti sudah diberikan kanal-kanal untuk pelaporan dan pengaduan di masing-masing badan publik ya, termasuk juga di Bawaslu, termasuk di KPU dan kepolisian pasti ada yang namanya nomor kontak center lah seperti itu. Dan itu biasanya tersedia 24 jam. Jadi mungkin itu Mbak kira-kira yang untuk pelaporan dari mananya seperti itu dulu. Jadi, mungkin monggo Pak. Terima kasih. Jadi menyambung pertanyaan dari Mbak Magda tadi, mungkin saya tambahkan terkait dengan subjek pelaporan, mungkin siapa saja boleh melaporkan. Kemudian laporannya di mana?
ke kepolisian bisa, ke Bawaslu bisa. Karena di kepolisian sendiri nantinya juga akan dikaji kalau memang ini masuk dalam kategori kepemiluan, nanti juga ada sentra Gakumdu, kita arahkan untuk ke sentra Gakumdu. Kemudian juga sama, apabila nanti di Bawaslu atau di sentra Gakumdu dikaji, oh ternyata ini tidak masuk ke dalam kepemiluan, masuknya ke dalam pidana murni atau tidak masuk dalam lingkup kepemiluan, nantinya juga akan ditangani oleh pihak kepolisian. Itu juga perlu dibedakan. Kemudian terkait dengan subjek yang melaporkan, siapa saja boleh, yang mengetahui juga boleh. Nantinya juga kan ada pengkajian. Kalau memang secara subjek dia tidak punya hak untuk melaporkan, artinya dia tidak mungkin dia tidak bisa berdiri sebagai subjek yang dirugikan atau subjek yang punya hak untuk melaporkan. Paling tidak minimal dari Polri ataupun dari Bawaslu mengetahui sehingga bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap aduan tersebut. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk pencerahannya ya. Mungkin ada beberapa yang belum paham alurnya akan kemana dan seperti apa. Ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya belum ada ya. Kita masih akan melanjutkan untuk membuka sesi pertanyaan ya. Atau mungkin ada ini Pak, kan penegakan hukumnya ada juga yang mengatakan kalau masih belum gitu Pak, belum bisa ditegakkan. Kayak misalkan tadi lebih baik didamaikan dulu kalau bisa damai. Nah itu sebenarnya sejauh mana sih Pak? Apakah sampai hari ini sudah ada yang diputuskan sampai misalkan tadi ada yang undang-undang sampai denda 1 miliar atau penjara 6 tahun, apakah itu sudah pernah ada atau seperti apa Pak? Atau sejauh ini masih dalam ranah perdamaian aja? Kami jawab Pak, jadi kalau terkait dengan kepemiluan sampai saat ini juga belum ada. Kemudian selama kami 1 tahun di Sukoharjo ini terhadap pelaporan atau pengaduan terkait dengan hoax ataupun hate speech itu ada beberapa yang memang kami damaikan. Namun demikian juga ada yang sedang dilakukan penyidikan saat ini. Jadi itu tadi langkah kami tetap pertama adalah langkah antisipasi, artinya juga mendamaikan kedua belah pihak, memediasi kedua belah pihak. Namun demikian apabila dari mediasi tersebut tidak menemui titik temu dan pelapor tetap ingin melanjutkan laporannya, ya jalan terakhir adalah penegakan hukum. Seperti contoh salah satu perkara yang kami tangani saat ini sedang kami lakukan penyidikan. Begitu Mbak, terima kasih. Oke, itu satu dari mungkin kalau ini Pak, mungkin peretasan, apakah itu juga termasuk bagian dari dari hate speech ataupun hoax dan lain sebagainya? Kan kadang peretasan ini juga masuk jadi Pak, hal lain gitu untuk membahayakan juga bagi teman-teman yang ikut kontestasi politik dan lain sebagainya. Terkait dengan peretasan ini mungkin lebih kompleks, artinya mungkin ada beberapa juga yang bisa mengarah kepada hate speech ataupun hoax ketika setelah dilakukan peretasan, kemudian akun tersebut digunakan untuk melakukan hate speech ataupun hoax. Kenapa saya katakan lebih kompleks? Karena hal ini lebih mengacu atau diatur dalam Undang-Undang ITE, di mana artinya secara bahasa gampangannya adalah suatu informasi elektronik atau sistem elektronik suatu lembaga atau seseorang ini diretas oleh seseorang, sehingga bisa jadi juga akibat dari peretasan tersebut kemudian, atau gampangannya orang bilang nge-hack akun orang, kemudian akun tersebut digunakan untuk melakukan penipuan ataupun melakukan ujaran kebencian ataupun melakukan hoax. Nah, upaya-upaya yang dilakukan juga sama. Jadi mungkin mengidentifikasi dulu, setelah bisa diidentifikasi mungkin
lakukan upaya-upaya mediasi, setelah itu baru langkah terakhir adalah penegakan hukum. Terima kasih, Pak. Oke, ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Pak, terkait ini. Kalau pelaku hoax maupun hate speech di media sosial kan kebanyakan menggunakan fake account. Lah, antisipasinya terkait dengan fake account ini seperti apa? Karena kan kadang Facebook, Instagram itu kan digunakan untuk hate speech, tapi pakai akun orang lain, nama orang lain kayak gitu, Pak. Termasuk ini pertanyaan yang sama muncul dari penegakan hukumnya seperti apa kalau terkait akun-akun anonim. Ini juga bisa ditambahkan dengan Pak Indra. Terima kasih, Pak. Mungkin saya jawab dulu. Terkait dengan hate speech yang menggunakan fake account atau akun anonim ini, dari Mabes Polri hingga sampai Polres juga memiliki tim-tim patroli siber, yang artinya ketika ada fake account atau akun anonim, langkah pertama adalah kita lakukan adalah pelaporan. Dari Mabes juga sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Menkominfo terkait dengan akun-akun anonim ini untuk dilakukan pelaporan terhadap contohnya misalnya Facebook, sudah ada kerjasama dengan Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, itu salah satu cara untuk mengantisipasi. Kemudian terkait dengan penegakan hukum terkait soal-soal terkait dengan akun anonim tersebut, sebelumnya kita lakukan identifikasi dulu terhadap akun ini. Apakah memang bisa diidentifikasi? Setelah diidentifikasi, penegakan hukumnya sama dengan apa yang kami sampaikan tadi. Begitu, Mbak. Mungkin ada tambahan dari. Baik. Jadi untuk akun-akun yang fake account itu selain juga kita bisa dari pihak kepolisian tadi melaporkan dengan koordinasi dengan Kominfo, sebenarnya kita secara pribadi pun bisa melaporkan. Ya, jadi di menu Instagram itu kita ada report. Ya, report itu sudah terklasifikasi sih sebenarnya tentang hate speech, mungkin mengatur tentang SARA, ini yang diucapkan SARA ataupun persaingan bisnis, persaingan usaha itu. Dan kalau misalnya akan lebih efektif lagi kalau itu dilakukan pelaporan secara bersama-sama. Jadi misalnya tidak hanya misalnya akunnya Pak Rohmat gitu ya, itu melakukan hoax atau hate speech, kemudian saya cuma laporkan saya sendirian. Oh, ini ada hoax yang dilaporkan akun atas nama Pak Rohmat. Itu kalau dari mungkin dari secara algoritma di Instagram maupun Facebook itu kurang kuat. Tapi kalau kita laporkan yang mungkin satu kecamatan itu ngelaporin, mungkin akan segera ditutup itu akunnya. Dan itu kan sudah dibuktikan bahwa netizen Indonesia itu kan maha dahsyat ya. Kalau misalnya mau nyerang akun pemain bola Thailand misalnya, itu udah otomatis tiba-tiba hilang gitu akunnya. Sampai ampun-ampun. Nah, itu kan kekuatan pelaporan di media sosial itu sangat kuat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa itu tidak pas dan itu merasa sudah jengkel banget kayak gitu ya, kita bisa laporkan secara pribadi melalui menu report yang ada di akun Instagram kita seperti itu. Jadi kalau memang itu pasti akan ditindak, dan biasanya saya pernah sih iseng melaporkan satu, itu nanti akan direport dan kadang ditolak juga karena mungkin alasannya setelah dicek sama pihak Instagramnya ternyata tidak sesuai dengan klasifikasi mereka. Jadi itu akan ada biasanya masuk ke email seperti itu. Mungkin tambahan seperti itu. Kalau yang tadi penegakan hukum pasti sudah dijawab oleh Pak Teguh. Monggo. Oke, ini masih ada pertanyaan lain lagi, Pak. Sepertinya karena banyak akun-akun fake ini ya, Pak. Jadi pertanyaannya terkait hal itu. Pertanyaannya, oke, bagaimana cara melaporkan ujaran kebencian yang dilakukan melalui sosmed yang sudah tersebar, tapi tiba-tiba postingannya hilang ini, Pak. Terus kemudian belum jadi di screenshot, lah itu apakah tidak bisa dilaporkan atau seperti apa? Karena kan buktinya hilang, katakanlah demikian. Terima kasih, Pak. Cara melaporkan ujaran kebencian hoax yang dilakukan melalui sosmed yang sudah tersebar, kemudian postingan hilang, adalah sudah berdampak di masyarakat. Bagaimana kita melaporkannya? Di sisi lain, diperlukan bukti postingan tersebut sebagai bukti, namun belum kita screenshot. Nah,
ini juga perlu kami sampaikan terkait dengan berita melalui sosmed yang sudah tersebar. Jadi seperti yang kami awal sampaikan, hati-hati dalam men-sharing dalam sharing berita, hati-hati karena postingan hilang contohnya adalah postingan dari pemosting pertama, kemudian diposting, kemudian di-sharing. Nah, terkait dengan penegakan hukum tidak selalu melulu bersumber dari akun utamanya, namun demikian apabila memang ada pihak-pihak yang ikut menyebarkan, ini juga bisa berpotensi untuk menjadi terduga pelaku. Kemudian apabila memang kesemua postingan ini hilang, kemudian sudah ada dampak dari masyarakat, itu tetap bisa dilaporkan. Nanti kita lakukan penyelidikan. Apabila memang bukti tersebut hilang, ada cara-cara dalam penyelidikan yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, yang mungkin dalam beberapa kasus ada yang bisa dimunculkan kembali, ada yang tidak. Namun karena itu dalam ranah penyelidikan kita tidak bisa kita sampaikan di depan umum. Kemudian bagaimana kita melaporkannya? Sama, proses pelaporan sama, bisa dilaporkan ke kami selaku Polri terkait dengan itu. Mungkin kalau memang tidak ada bukti postingan sebagai bukti, mungkin bisa menyampaikan apa dampak dari masyarakat. Ini kan tadi dalam pertanyaannya disebutkan bahwa sudah berdampak. Dampaknya apa? Misalnya dampaknya terjadi pemukulan atau terjadi pencemaran nama baik atau mungkin pengancaman. Nah, hal-hal tersebut kan juga merupakan suatu tindak pidana. Nah, hal-hal tersebut juga akan kita tidak lanjuti sebagai pelaporan dari saudara ini. Mungkin itu, terima kasih. Ya, mungkin Pak Indra mau menambahkan. Ya, jadi kalau misalnya yang untuk sudah berdampak, itu kembali lagi memang kita harus sebutkan dulu nih dampaknya apa. Ya, kalau memang itu tadi sudah disampaikan juga di kepolisian dampaknya apa, kemudian siapa yang terakhir menyebarkan, itu bisa menjadi informasi yang mungkin bisa dilakukan penyidikan nih oleh pihak kepolisian, yang artinya metode penyelidikannya pun itu juga pasti yang tahu hanya dari pihak kepolisian. Nah, seperti apa nanti pelacakan IP dari penyebar yang pertama, misalnya kan ada IP address-nya tuh biasanya itu dicek nanti ketahuan di mana. Dan itu dari tim cyber di Polri pasti sudah lebih canggih lah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya seperti itu, kalau memang sudah merasa meresahkan sekali, lebih baik dilaporkan saja karena itu pasti akan dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian seperti itu. Tambahan dari saya seperti itu aja. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain. Mungkin kalau ada pertanyaan lain nanti bisa didiskusikan lagi dengan teman-teman di Bawaslu ya Pak. Iya, yang nanya ini malu-malu kayaknya Pak. Oh ya, mungkin pada lapar. Mungkin ini diketik terus diketik dihapus gitu Pak. Jadi untuk diskusi kita kali ini kita cukupkan ya mungkin Pak untuk kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang lain, nanti bisa kontak dengan teman-teman Bawaslu, juga dari penyelenggara pemilu yang lain. Mungkin untuk closing statement, Pak, untuk sebelum kita menutup diskusi kali ini. Tadi Pak Indra sebenarnya sudah closing statement, tapi kita minta lagi. Baik, jadi closing statement diskusi kita hari ini, diskusi pagi ini, kita menyongsong pemilu 2024, tahun pemilu di tahun depan, sudah mulai tahapan dari sekarang. Kami dari Komisi Informasi menghimbau masyarakat jadilah pemilih yang cerdas, ya, pemilih yang bertanggung jawab, serta berperan aktif juga untuk menangkal berita-berita hoaks yang ada di masyarakat. Jangan sampai pesta demokrasi kita ini terganggu dan terjadi polarisasi tadi dalam masyarakat. Jangan sampai terpecah belah seperti di pemilu yang lalu, keluarga terpecah gara-gara pilihan beda pandangan politik. Jangan sampai, karena kita ini hakikatnya adalah saudara.
Seperti itu aja closing statement dari saya. Terima kasih untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang sudah mengundang kami untuk bisa hadir di acara Zoom pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Untuk selanjutnya closing statement dari Pak Teguh. Closing statement dari saya, yang pertama kami mengajak masyarakat untuk kembali lagi sharing sebelum sharing, kemudian yang kedua dalam menghadapi kontestasi pemilu tahun 2024 ini, mari kita jaga situasi supaya pemilu ini dapat berjalan aman, damai, sejuk. Jangan sampai gara-gara pemilu satu kali, hubungan baik dengan keluarga dari kita kecil, kemudian hubungan baik bertahun-tahun dengan tetangga, dengan teman sekantor dan sebagainya itu rusak hanya karena satu kegiatan pemilu. Jadi mungkin tidak sebanding dengan apa yang sudah kita alami bersama, baik itu bersama keluarga, tetangga sekitar rumah, dan juga mungkin teman-teman sekantor kita. Itu, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih untuk Pak Indra dan juga Pak Teguh atas materi hari ini dan juga diskusi yang cukup seru ya. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk sharing sebelum sharing dan juga hati-hati menggunakan jarinya karena kontestasi pemilu ke depan juga berangkat dari kita sendiri. Jadi jangan sampai ada polarisasi di tengah-tengah kita. Semoga ke depan pemilu 2024 berjalan dengan lancar.